Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa sayyidil awwalin wal akhirin. Rahmatullahi lil alamin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعليها معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت محيط وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك بفضل الله من الشاهدين. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa iyyakumullah. Di hari yang mulia ini Al-Khatib mengingatkan diri sendiri dan kita semua untuk kembali kita terus-menerus saling mengingatkan satu sama lain untuk memelihara sekaligus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada bulan yang lalu kita telah melaksanakan ibadah yang sangat istimewa, di mana ibadah puasa pada bulan suci Ramadan tidak lain tidak bukan semata-mata untuk memperkokoh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak berarti kita berhenti untuk terus berintrospeksi diri. Memang sedianya pada hari-hari ini, hari-hari yang fitri ini kita merayakan kemenangan, di mana kemenangan tersebut tidak lain adalah kemenangan meraih ketakwaan, kemenangan dalam meraih tingginya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi aku mengatakan bahwa mari kita terus berintrospeksi diri, bermuhasabah, sebab ketakwaan kepada Allah yang sedianya kita syukuri dan menangkan pada hari-hari ini dapat ditandai dengan beberapa hal. Antara lain misalnya dengan kemudahan serta memperoleh berbagai jalan keluar dari berbagai problematika kehidupan. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah. Dengan kata lain, barang siapa melaksanakan puasa Ramadan pada bulan lalu dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, sehingga dia berhasil meraih ketakwaan kepada Allah, maka ditandai dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar baginya, berikan solusi baginya dari berbagai problematika kehidupannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Juga tanda-tanda atau ciri-ciri seseorang telah meraih ketakwaan kepada Allah
baik dengan sebab puasa Ramadan maupun sebab-sebab lainnya, adalah Allah katakan diberkahi rezekinya sehingga berlimpah dan datang dari berbagai penjuru yang tidak disangka-sangka. Sehingga sebagian ulama mengatakan apabila selepas bulan suci Ramadan masalah makin menumpuk, rezeki makin sulit, maka tidak salah, bahkan sepatutnya hamba itu untuk bermuhasabah. Dalam ayat lain Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Kalau siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Masyaallah muslimin rahimani wa iyyakumullah. Tentunya lebih utama adalah sebagai tanda ketakwaan adalah kita istiqamah dan senantiasa melaksanakan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan kegigihan dalam menjauhi segala larangan. Dan di antara perintah-perintah Allah itu, selain banyak ibadah yang bernilai hablullah, maka tentu juga di antara sekian perintah-perintah Allah adalah ibadah-ibadah yang bernilai hablullah. Kita tahu di awal bulan Syawal ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menunaikan zakat. Di mana zakat tidak kita lakukan sebagai salah satu ibadah sosial yang kemudian diiringi dengan berbagai perintah Allah untuk memperkuat tali silaturahim, sehingga kita saling menziarahi, saling memaafkan satu sama lain. Semua itu mengingatkan kepada kita bahwa silaturahim bukanlah ibadah sepele, bukanlah ibadah yang bersifat sekunder atau hanya menjadi pelengkap bagi ibadah-ibadah lainnya. Tidak. Justru silaturahim merupakan visi utama diutusnya baginda Rasulullah SAW. Dalam riwayat Imam Ahmad, seorang bertanya kepada baginda Nabi, "Untuk apa engkau diutus oleh Tuhan engkau, wahai Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Bi an tusal arham, wa tuhqan ad-dima, wa tu'ammal as-subul, wa tukassar al-asnam, wa tuksar al-asnam, wa yu'badu Allah wahdahu la yusyraku bihi syai'." Nabi mengatakan, aku diutus pertama untuk memperkuat silaturahim. Yang kedua, untuk dimana untuk menjaga jiwa manusia. Yang ketiga, untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, untuk saling asma atau untuk kasar asma, untuk dihancurkannya berhala. Dan yang kelima, wa'yu'badallah wahdahu la yusyriku bihi syai', dan agar disembah Allah tanpa disekutukan dengan sesuatu apa. Bila kita cermati dan merenungi redaksi hadis ini, ternyata Nabi lebih mendahulukan silaturahim ketimbang visi mulia lainnya, termasuk ibadah kepada Allah. Diperkuat lagi dalam hadis lain di mana Allah mengatakan, "At'imut ta'am, mohon maaf, afshus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Tebarkan salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahim, dan salatlah pada malam hari. Di saat orang-orang berjualan, niscaya kamu akan masuk di surga dengan aman. Dalam hadis sahih ini pun Allah lebih mendahulukan, Rasulullah SAW dalam hadis ini mendahulukan silaturahim. Perintah dan anjuran silaturahim didahulukannya daripada ibadah tahajud sekalipun. Bukan berarti ibadah-ibadah itu tidak penting, melainkan menunjukkan bahwa ibadah apapun akan
menjadi tak bermakna dan sia-sia apabila tanpa diiringi disertai dengan diperkuatnya silaturahim, dipeliharanya silaturahim. Bahkan silaturahim itulah yang menjadi kunci dikabulkan segala amal ibadah. Ada riwayat di mana ketika Nabi atau mohon maaf dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan akan mengampuni semua dosa-dosa hamba-Nya di bulan suci Ramadan, lebih-lebih di 10 malam terakhir. Pada hadis qudsi itu Allah mengecualikan 4 orang yang tidak diterima ibadahnya dan tidak diampuni dosa-dosanya di bulan suci Ramadan yang sangat berlimpahan berkah. Dan di antara 4 orang yang dikecualikan dalam hadis qudsi tersebut adalah qati'ur rahim, yang memutuskan silaturahim. Artinya orang yang tidak menyambung silaturahimnya maka ibadahnya menjadi sia-sia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak ayat dan hadis lain, antara lain misalnya ketika Allah mengatakan hal asaitum tawallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Di dalam Al-Quran Allah katakan bahwa orang yang memutus silaturahim, orang yang tidak menyambung silaturahim, mereka dilaknat oleh Allah dan ditulikan pendengaran, wa a'ma absarahum, dan dibutakan penglihatan. Na'udzubillah. Oleh karena itu mari agar ketakwaan kita menjadi terpelihara dengan baik, agar ibadah-ibadah yang kita lakukan siang dan malam tidak menjadi sia-sia, menjadi terkabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perhatikan ibadah yang tidak kalah penting. Allah terus-menerus kita memperhatikan silaturahim kita dengan saudara, dengan kerabat, bahkan dengan semua orang. Ada yang mengatakan bahwa silaturahim menyambung rahim, maksudnya menyambung hubungan, menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang serahim atau yang berasal dari rahim yang sama, entah itu orang tua atau kakek nenek ataupun terus ke atasnya. Jika demikian, maka sebagian ulama pun mengatakan bahwa sesungguhnya silaturahim berlaku untuk semua manusia, karena pada ujungnya kita semua berasal dari rahim yang sama, yaitu rahim Siti Hawa alaihissalam. Diperkuat dengan satu riwayat di mana seorang datang ke rumah Sayyidina Muawiyah Nabi Sufyan dan menutup pintu mencari Sayyidina Muawiyah. Namun pintu dibuka oleh salah seorang pembantu Sayyidina Muawiyah. Pembantu tersebut mengatakan, aku tidak mengenalmu, wahai fulan. Siapa kamu dan mengapa mencari imam kami yaitu Sayyidina Muawiyah? Maka orang ini berkata, sampaikan padanya bahwa aku adalah saudaranya. Pembantunya mengatakan, aku sudah 20-an tahun bekerja di sini. Aku hafal dan aku ingat semua saudara-saudaranya. Tidak ada satu pun di antara mereka seperti engkau ini. Maka kamu sesungguhnya berbohong. Namun orang itu terus bersikuku, sampaikan saja kepadanya bahwa aku adalah saudaranya. Pendek cerita, pembantu itu pun kemudian melaporkan kepada Sayyidina Muawiyah yang bertanya-tanya dan mengatakan, apakah dulu ayahku pernah menikah dengan seseorang tanpa sepengetahuan? Adakah saudara-saudaraku yang lain yang tidak mengetahui? Maka Sayyidina Muawiyah pun menghampiri orang tersebut dan berkata, siapa engkau? Orang itu berkata, aku adalah saudaramu, wahai Muawiyah. Saudaraku dari mana? Aku tidak mengenalmu sama sekali. Maka orang itu berkata, akhuka min ladun Adam. Aku adalah saudaramu dari sisi ayah kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sayyidina Muawiyah pun tidak marah, justru terkejut dan terpukul hatinya. Beliau pun berkata satu ungkapan beliau yang sangat masyhur, wallahi innaha la rahimun maqtu'ah. Wallahi inni la awwalu man yasiluha. Beliau berkata, nah ini dia rahim yang sering diputuskan.
Demi Allah, akulah yang pertama kali menyambungnya. Karena itu sekali lagi silaturahim, hubungan jalinan yang baik tidak hanya tentu lebih utama dengan keluarga dekat, tetapi juga dengan semua orang, tetangga, dengan rekan kerja, sahabat, dan semua orang yang khususnya kita kenali maupun yang tidak kita kenali. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menjamin terkabulnya amal ibadah kita di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa sami'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala arshillah wa habibillah sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi fa inna Allaha ma'al muttaqin. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم إن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وسلم الملائكة مسبحة بنفسه، وقال قائلا بنبيه وتكريما وتشريفا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجليل ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابه والانصار والمهاجرين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين ووفق ولاة امورهم اجمعين لما تحبه وترضاه انك عباد البلاد يا كريم. اللهم اجعلنا من العائلين الفائزين المقبولين. اللهم اجعلنا من العائلين الفائزين المقبولين. اللهم اجعلنا من العائلين الفائزين المقبولين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب